لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Hormati Penasehat Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan kajian rutin hari Rabu malam. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, masih diberikan nikmat yang berupa istiqomah iman, Islam, takwa, sehat dan sempat sampai pada saat ini. Maka kita syukuri, kita buktikan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah yang berupa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan masih dilanjutkan kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita telateni thalabul ilmi ini sedikit demi sedikit terus. Insya Allah akan bertambah ilmu kita. Yang ilmu itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Inilah yang namanya ittiba. Jadi kita mengikuti Rasul itu dengan mengetahui dasar-dasarnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah ini, sehingga dengan ilmu yang kita peroleh ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah kita tambah berkualitas, bertambah baik, bertambah baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan istiqomah di dalam iman kita, Islam kita, takwa kita, dan juga Allah terus memberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mempelajari sirah nabawiyah ini sebetulnya sama dengan kita mempelajari asbabun nuzul Al-Quran dan juga sababul wurud atau asbabul wurud, asbabul wurud. Nah itu. Jadi sama dengan kita mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dan sebab-sebab hadis itu disabdakan. Itu yang melalui sirah. Karena sirah ini perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa amal. Setiap hari selama beliau hidup setelah diangkat menjadi Rasul. Nah itu. Jadi ayat Al-Quran turun dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dijelaskan, karena dipraktekkan oleh Rasulullah, maka dijelaskan sejelas-jelasnya kepada para sahabat, pada umatnya. Nah, penjelasan-penjelasan Rasulullah ini yang selain wahyu Allah, selain Al-Quran, itu berarti berupa hadis, berupa as-sunnah. Nah, begitu. Oleh karena itu, para ulama-ulama yang telah mempelajari sirah nabawiyah, kemudian beliau bisa menulis kitab yang namanya kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Kitab yaitu tentang asbabun nuzul, yang namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang insya Allah dikaji oleh Ustadz Rafi. Nah, itu. Ini dari mempelajari itu. Kemudian juga muncul kitab tentang sebab-sebab disabdakan hadis. Sebab-sebab disabdakan hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian muncul kitab yang namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits Syarif. Itu ada kitab, ada 3 jilid kitabnya. Ya, jadi kitab Asbabun Nuzul ada, kitab Asbabul Wurud juga ada. Nah, ini insya Allah saya juga sudah sering mengkaji kitab Asbabul Wurud, sering saya sampaikan. Ini ada hadis ini sebab disabdakan oleh Rasulullah begini. Itu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita mengulang sejenak tentang pasukan kedua belah pihak mulai bertarung di medan perang terbuka. Cuma ini pasukan yang tidak seimbang. Pasukan Rasulullah, pasukan kaum muslimin hanya 3.000. Nah, pasukan musuh 200.000. Masya Allah. Ini lawan yang tidak seimbang. 70 kali lipat. Jadi wong siji musuh wong 70. Kalau dihitung begitu, Masya Allah ya. Inilah. Jadi itu terjadi seperti itu. Kemudian Zaid bin Harithah, pembawa panji Rasulullah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu anak angkat itu dapat warisan sebelum turun ayat tentang waris. Ya, begitu ya. Tapi setelah turun ayat waris tidak boleh, tidak dapat. Ya, itu. Zaid bin Harithah, pembawa panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertempur mati-matian hingga gugur di ujung tombak musuh. Nah, ini Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Zaid bin Harithah gugur sebagai pahlawan syahid. Kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ja'far maju menerjang musuh dengan keberanian yang luar biasa. Orang 3.000 tapi keberaniannya satu orang mungkin dibandingkan musuh ya 70 orang gitu keberaniannya. Ya. Kemudian Ja'far maju menerjang musuh dengan keberanian yang luar biasa. Nah, menurut riwayat Abu Dawud, nah ini hadisnya, menurut riwayat Abu Dawud, dari seorang saksi mata sebagai berikut. Ketika Ja'far maju menyerang pasukan berkuda musuh, kulihat ia, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, menghantam prajurit berkuda, kemudian membantai kudanya. Lalu ia maju terus hingga gugur. Maju terus sampai gugur sebagai syahid, sebagai pahlawan syahid.
Jadi sudah 2 pahlawan. Sementara riwayat mengatakan ketika itu Ja'far terkena pukulan pedang musuh hingga tubuhnya terpotong menjadi 2. Jadi perang pada zaman itu adalah perang face to face, adu Arab gitu. Ada pula riwayat yang mengatakan ketika itu Ja'far pembawa panji Rasulullah SAW dengan tangan kanannya, yang kemudian sebelah tangannya itu putus, sampai putus. Ia membawanya dengan tangan kiri karena tangannya putus, tangan kanannya, kemudian tangan kirinya yang membawa. Dan setelah putus lagi, ia membawanya dikepit dengan lengannya hingga gugur sebagai pahlawan syahid di dalam usia 33 tahun. Masih muda, Ja'far bin Abi Thalib 33 tahun gugur sebagai pahlawan syahid. Setelah itu panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Bersama kudanya ia maju menyerang musuh. Nah, ketika merasa berada di dalam posisi terjepit dan menghadapi tekanan yang sangat kuat, terlintas keraguan di dalam pikirannya. Jadi, dalam posisi yang terjepit tadi itu ada keraguan dalam pikirannya. Ini ternyata ada efeknya. Nanti di belakang ada penjelasannya. Jadi ada keraguan di dalam hati, itu ternyata ada akibatnya. Masya Allah nih ya. Namun ia dapat membulatkan tekad setelah ragu-ragu tadi, kemudian dikuatkan lagi hatinya, keyakinannya, imannya, ya, kembali mengikuti jejak 2 orang sahabatnya yang telah gugur. Rotok ragu-ragu tadi sebagai panglima yang ketiga. Ia masih tetap bertahan sambil mengucapkan beberapa bait syair menyongsong datangnya ajal. Bapak Ibu rahimakumullah, Abdullah bin Rawahah itu adalah ahli syair. Tapi syairnya adalah syair-syair yang menguatkan akidah, syair yang menguatkan keyakinan, syair yang menguatkan melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, syair yang meningkatkan zikrullah, bukan syair-syair seperti di TikTok itu. Kalau syair di TikTok itu Masya Allah ya, yang banyak viewernya itu justru yang berbau-bau porno yang berbau porno yang malah laris gitu ya. Masya Allah. Nah itu kalau mendapatkan uang dari situ, ya na'udzubillah, uangnya ya ini ya kalau tidak haram ya minimal syubhat tidak jelas. Mestinya kalau syair-syair itu, puisi-puisi itu adalah untuk meningkatkan tauhid, menguatkan tauhid, meningkatkan zikrullah, begitu ya, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan seperti itu. Ya na'udzubillah. Ia terus maju. Nah, kemudian saudara sepupunya mendekat dan sambil memberikan sepotong daging ia berkata, makanlah ini untuk menambah tenaga dalam saat-saat engkau menghadapi keadaan seberat ini. Masih diberikan makanan oleh saudara sepupunya. Baru saja dimakan sebagian, Abdullah bin Rawahah mendengar suara gemuruh orang bertempur di medan lain yang tak jauh dari tempatnya. Dalam hati ia berkata, aku masih berada di dunia. Oh, aku kicik urip gitu ya. Aku sik nek donya. Mungkin kalau sekarang ya karo ditapuki ngono bekne. Oh ya cek nek donya aku kicik urip. Seketika itu sisa daging yang masih di tangan dibuang, lalu maju menerjang dan pedang terhunus hingga gugur. Maju kemudian sampai gugur sebagai pahlawan syahid yang ketiga. Bapak Ibu rahimahullah, nah ini kita cuplikan syair Abdullah bin Rawahah yang dikenang banyak orang, yaitu
Wahai diri, jika kau tidak gugur di medan juang, di medan perang, kau tetap akan mati walaupun di atas ranjang. Masya Allah ya. Syair yang menggugah semangat. Masya gak melok perangku ya mati, melok perang ya mati, lebih baik ikut perang berjuang. Itu syairnya Abdullah bin Rawahah. Wahai diri, jika kau tidak gugur di medan perang, di medan juang, kau tetap akan mati walau di atas ranjang. Banyak orang mati di atas ranjang, tidak sakit itu mati juga. Ya. Yang sakit ya mati, ya tidak sakit juga mati. Ya. Nah kalau tidak ikut berjuang, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ya na'udzubillah. Ya. Hanya saja sang penyair yang amat produktif ini menjadi bermuram durja, menjadi sedih tatkala turun wahyu. Nah ini termasuk sababun nuzulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Surah Asy-Syu'ara ayat 224. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, karena syair-syairnya sesat, diikuti oleh orang-orang sesat. Maka Abdullah bin Rawahah sedih dengan turunnya ayat ini, sedih, bermuram durja. Namun ketika turun ayat yang lainnya, hatinya terlipur, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 227 lanjutannya. Ini terakhir, ayat terakhir di surah Asy-Syu'ara, surah 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzulimu wa ya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Dengan turunnya ayat ini, Abdullah bin Rawahah merasa terlipur, merasa gembira. Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman. Loh, beda ini. Kalau penyairnya beriman, berbeda. Dan beramal soleh. Penyair beriman dan beramal soleh. Dan banyak mengingat Allah, banyak zikrullah, dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab syair-syair orang-orang kafir. Abdullah bin Rawahah itu ahli syair, menjawab syair-syair orang-orang kafir yang merusak Islam. Itu dijawab oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, maka berarti berbeda. Berbeda penyair yang termasuk penyair yang beruntung karena beriman dan beramal soleh, membela, menegakkan agama Allah, menjawab syair-syairnya orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Semuanya nanti akan kembali. Percaya tidak percaya akan kembali kepada Allah. Percaya ya kembali, tidak percaya ya kembali. Ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Mukhtasar, tafsir ringkasan, menjelaskan Allah mengecualikan daripada penyair itu para penyair yang mendapatkan hidayah dengan keimanan dan beramal soleh serta memperbanyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Ini yang dikecualikan. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah 3 orang panglima Islam itu gugur, panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Thabit bin Aqrad. Ia berteriak, "Hai kaum muslimin, pilihlah seorang panglima di antara kalian." Kemudian kaum muslimin menjawab, "Engkau." Tidak. Thabit bin Aqrad tidak menjawab, "Tidak, jangan aku," jawab Thabit.
Mereka kemudian kaum muslimin memilih Khalid bin Walid. Memilih Khalid bin Walid. Mengapa Sabit tidak bersedia? Sabit tidak bersedia memimpin pasukan bukan karena ia takut mati, tidak, melainkan karena ia merasa ada orang yang lebih mampu. Oh, ini kalau ada orang yang lebih mampu, ya orang yang mampu dibandingkan dirinya. Nah itu, menyadari oh ada orang yang lebih mampu gitu, maka orang yang lebih mampu lah yang berhak memimpin. Nah begitu, tidak seperti kondisi sekarang ya begitu ya. Ia mengambil panji hanya untuk menyelamatkannya jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Panji tadi karena tergeletak maka diambil, diselamatkan supaya tidak diambil musuh. Kalau diambil musuh berarti kaum muslimin kalah. Nah begitu. Dalam keadaan sulit seperti itu, tindakan Sabit menunjukkan keberanian yang patut dipuji. Jika setiap orang yang melihat orang lain lebih mampu kemudian rela memberi kedudukan kepadanya sesuai dengan kemampuannya, tentu masyarakat tidak akan memikul akibat dari ketidakmampuan seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang tidak mampu ini nanti akan memikul tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Masya Allah, nanti di hadapan Allah harus dipertanggungjawabkan. Nah, setelah Khalid bin Walid menerima panji Rasulullah SAW, lambang pengangkatannya selaku panglima perang, ia segera melancarkan serangan untuk dapat melepaskan Al-Bukhari mengetengahkan. Al-Bukhari menyampaikan. Ini insya Allah sudah pernah saya sampaikan pada Kultum Ba'da Maghrib. Saya sampaikan, ini saya bacakan lagi. Judulnya Pedang-Pedang Khalid bin Walid. Wa'an Abi Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala laqad inqata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyafin fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyatun rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Khalid bin Walid itu nama aslinya sebutannya atau julukannya adalah Abu Sulaiman. Nama aslinya Khalid bin Walid. Dia menyampaikan, dia berkata sendiri, telah lepas dari tanganku dalam perang Mu'tah ini 9 pedang. Begitu hebatnya ini ya. Panglima itu maju, bukan panglima itu ngongkoni tok, tidak. Panglima itu maju ya. Jadi panglima itu gak wes sama nih maju dhisik iki. Kerucuk-kerucuk maju sih. Enggak begitu. Panglima itu maju perang sampai menghabiskan 9 pedang. Ini dalam riwayat Bukhari. Jadi fiyadi laqad inqata'at fiyadi yauma Mu'tah tis'ata asyafin. Asyaf itu jamak dari saif. Saif itu pedang, saifun itu pedang. Saifuddin itu berarti pedang agama. Ini nama pemberian orang tua dulu. Iya. Itu. Tinggal sebilah pedang di tanganku yang berasal dari Yaman. Illa safihatun yamaniyatun. Nah, tinggal 1 pedang, 10 pedang habis. Ya, itulah panglima yang betul-betul panglima.
Nah, ini riwayat dari Imam Bukhari, itu adalah pernyataan Khalid sendiri. Dalam usahanya itu, Khalid menempuh siasat melancarkan serangan kecil-kecilan secara terpencar untuk mengecoh kekuatan Romawi dan menghindarkan pasukan muslimin dari pertempuran frontal. Ini taktik strategi yang dibangun atau yang dilaksanakan oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu diberikan julukan apa itu? Saifullah. Jadi Khalid bin Walid itu gelarnya adalah Saifullah al-Maslul. Saifullah al-Maslul itu adalah pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid bin Walid. Ya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, pada waktu kultum saya sampaikan ini di dalam riwayat lain bahwa Khalid bin Walid mengecoh, ya, mengecoh musuh karena musuhnya yang jumlahnya begitu besar, sedangkan kaum muslimin hanya 3.000, itu pun di dalam peperangan sudah banyak yang gugur, sehingga tinggal kurang lebih 2.000-an lebih, ya, 2.000 lebih. Itu yang menjadi tanggung jawab Khalid bin Walid. Maka menggunakan strateginya adalah mengecoh musuh. Kalau yang pernah riwayat yang pernah saya sampaikan bahwa Khalid bin Walid itu memacu kudanya bersama pasukan kaum muslimin untuk meninggalkan medan perang, ya, sehingga menimbulkan badai pasir. Badai pasir itu melonjak tinggi sehingga pasukan Romawi tidak kelihatan, tidak bisa melihat pasukan kaum muslimin, sehingga mereka mengira, pasukan Romawi mengira, oh ini bala bantuan dari Madinah ini luar biasa banyaknya, sehingga pasukan Romawi tidak mengejar, membiarkan Khalid bin Walid atau pasukan musuh yaitu kaum muslimin mundur sedikit demi sedikit. Itu taktik strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu hal yang mengherankan ialah bahwa pasukan Romawi sendiri tampak berat sekali menghadapi peperangan itu dan menderita kerugian cukup besar. Bahkan ada beberapa regu dari pasukan mereka yang terpukul berat dan lari meninggalkan medan perang. Akhirnya Khalid merasa cukup dengan keberhasilannya itu dan berpendapat lebih baik menarik semua pasukannya dan pulang ke Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini menurut riwayat Anas bin Malik. Nah, ini hadisnya lagi. Sebelum kaum muslimin mendengar berita tentang tewasnya 3 orang panglima perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh duka cita dan bela sungkawa, kemudian Rasulullah bersabda, Zaid memegang panji kemudian gugur. Panji itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib dan ia pun gugur. Panji itu diambil oleh Ibnu Rawahah, ia pun gugur juga. 3 panglima, 3 sahabat yang terkemuka gugur. Saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau melanjutkan, akhirnya panji itu diambil oleh pedang Allah, Saifullah al-Maslul, yakni Khalid bin Walid. Dan akhirnya Allah mengaruniakan kemenangan kepada mereka, yaitu pasukan muslimin. Ini riwayat Anas bin Malik. Kemudian menurut Ibnu Ishaq juga meriwayatkan sebuah hadis yang dikatakannya berasal dari Rasulullah, hadis marfu' dari Rasulullah, bahwasanya dalam suatu mimpi Rasulullah melihat mereka. Ini menurut Ibnu Ishaq. Siapa mereka yang dilihat? Yaitu Zaid, Ja'far dan Abdullah.
Rasulullah melihat ketiga orang itu diangkat ke dalam surga dan duduk di 3 ranjang yang terbuat dari emas. Duduk di 3 buah ranjang yang terbuat dari emas. 3 sahabat panglima yang telah gugur syahid tadi. Kemudian beliau bersabda, kulihat ranjang Abdullah bin Rawahah agak terpisah dari ranjang 2 orang sahabatnya. Aku lalu bertanya, kata Rasulullah, kenapa begitu? Aku mendapatkan jawaban, 2 orang itu telah berangkat lebih dahulu, sedangkan Abdullah bimbang ragu. Ini tadi Abdullah bin Rawahah itu ada keraguan. Meskipun keraguan itu hilang, dihilangkan, dibulatkan tekadnya. Jadi ada keraguan sedikit dan kembali padahal. Abdullah bimbang ragu beberapa saat, tetapi kemudian ia berangkat juga. Nah itu. Jadi keraguan itu ternyata juga memberikan pengaruh. Meskipun ragu sebentar kemudian dibulatkan tekadnya lagi. Itu pun tempatnya sudah berbeda. Jadi tempat di surganya antara Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah dan Abdullah ibnu Rawahah itu berbeda. Itulah. Berarti yang Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib itu sudah tidak ada keraguan sama sekali. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tidaklah diragukan lagi bahwa keberanian kaum muslimin dalam peperangan tersebut jauh lebih tinggi daripada keberanian bangsa manapun juga dalam zaman kita dewasa ini. Itulah orang yang beriman itu. Keberaniannya luar biasa karena mempunyai pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat tempur yang setinggi itu membuat mereka tidak gentar menghadapi suatu bangsa yang berabad-abad lamanya tak dapat digoyahkan oleh bangsa lain. Bangsa lain manapun tidak bisa mengalahkan Romawi. Tapi semangat tempur kaum muslimin tidak kalah dengan mereka. Berani menantang bahaya dan meremehkan maut. Maut itu tidak ada apa-apanya dengan keinginannya bertemu Allah. Berani menantang bahaya dan meremehkan maut bukanlah sifat kesatria yang menjadi monopoli para pahlawan dan pendekar perang saja, tetapi ia merata di kalangan muslimin pada masa itu. Jadi kaum muslimin itu semuanya mempunyai kemampuan, mempunyai keberanian yang hebat. Yang membedakan adalah mereka mempunyai bekal atau tidak. Itu ya. Mempunyai peralatan atau tidak, itu yang membedakan. Nah ini. Hingga anak-anak remaja, mereka benar-benar menjadi suatu umat pejuang yang kuat dan dihormati. Cobalah kita bayangkan anggota-anggota pasukan muslimin yang pulang ke Madinah dari perang Mu'tah disambut oleh anak-anak dengan teriakan-teriakan protes. Anak-anak remaja saja sudah protes. Hai pengecut, kalian melarikan diri dari perjuangan di jalan Allah. Pulang itu dikatakan pengecut oleh para remaja-remaja. Anak-anak remaja yang memperolok-olok mereka itu menganggap mundurnya Khalid dan pasukannya sebagai tindakan melarikan diri menghindari maut. Memang mereka tidak mengerti itu adalah strategi yang digunakan oleh Khalid bin Walid. Anak-anak kaum muslimin di Madinah itu merupakan generasi yang kuat dan sentosa, produk dari kekuatan akidah yang sepenuhnya mempercayai kebenaran. Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak yang berjiwa besar itulah hasil nyata yang dicapai oleh risalah Islam. Siapakah ayah mereka? Kok punya anak yang seperti itu?
Siapakah ibu mereka? Kok punya anak yang seperti itu? Bagaimana para ayah mengasuh mereka? Dan bagaimanakah para ibu membimbing mereka menjadi anak-anak yang hebat-hebat seperti itu? Bukan menjadi anak-anak yang cengeng dan pengecut. Masya Allah, itulah didikan Islam yang luar biasa. Kaum muslimin masa kini benar-benar perlu mengenal kenyataan sejarah itu sebagai pelajaran. Ini perlu kita ambil pelajaran. Kita ini juga mikir, nanti generasi penerus kita ini bagaimana? Ini kita juga mikir. Kita punya anak-anak, apakah nanti anak-anak mampu meneruskan perjuangan kita? Ini menjadi pikiran kita. Niki mboten panjenengan man kula niki Pak. Kula nggih sedih. Nek cara Kediri sedih, nek cara mriki sedih. Nggih. Kula nggih gadah anak niku kira-kira anak kula niku iso nerus nipo gak? Niku nggih ngoten. Mikir, mangane kula oya anak-anak kula. Tak oya, ayo. Kanca-kanca PCIM dikumpulkan itu. Nah, itu. Ini menjadi pikiran saya. Nah, ini. Rasulullah SAW berbicara mengenai pahlawan syahid yang gugur di medan tempur. Kepada para sahabatnya, beliau berkata, mereka tidak senang berada di tengah kita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi mereka itu senang perang. Nek mati, jaminannya surga. Makanya gak senang kumpul-kumpul. Ini para sahabat pada zaman dulu, Masya Allah. Ya Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Pernyataan beliau itu sungguh tepat dan benar. Karena para pahlawan syahid itu sekarang berada di tempat yang lebih mereka sukai daripada dunia dan seisinya. Orang yang mati syahid itu sebetulnya tidak mati. Dia mendapatkan rizki dari Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat ini sering saya baca. Masya Allah. Itulah gambaran orang-orang yang mati syahid. Maka itu menjadi dambaan. Adapun mengenai para anggota keluarga mereka, Allah sajalah yang menjadi pelindung dan penolong yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian putra pahlawan syahid Ja'far bin Abi Thalib ini yang akhirnya ibunya merasa sedih karena anak-anaknya menjadi anak-anak yatim, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasul, ini anak-anak ini bagaimana? Maka Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah adalah sebagai yang menanggungnya, sebagai walinya. Maka didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anak keturunan atau keluarga Ja'far bin Abi Thalib, karena Ja'far bin Abi Thalib masih keluarga beliau. Doanya adalah Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li abdillahi fi safaqati yaminihi qalaha thalatha marratin, yang artinya, ya Allah, ini sabda Rasulullah, doa Rasulullah, wariskanlah sifat-sifat Ja'far kepada keluarganya, karena Ja'far bin Abi Thalib mempunyai sifat yang luar biasa, perjuang yang luar biasa. Maka supaya diturunkan, diwariskan kepada keluarganya, dan berkailah usaha Abdullah, supaya diberkahi usaha Abdullah bin Ja'far yang telah mati gugur di dalam medan perang. Nah, doa itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Qalaha thalatha marratin. Diucapkan 3 kali. Kalau diucapkan 3 kali, pastilah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, semangat kepada kita untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah untuk mendakwahkan, untuk berdakwah, menjunjung tinggi agama Allah. Termasuk kita, yaitu memakmurkan masjid dengan melakukan sholat jamaah 5 waktu. Ini termasuk perjuangan menegakkan agama Allah.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.